untuk bisa mendaftarkan merek caranya bagaimana supaya mudah. Benchmark. Kita bagi 3 tahap, pra-pendaftaran, pendaftaran, dan pasca pendaftaran. Pra-pendaftaran tadi penetapan label merek, jenis barang atau jasa, penentuan kelas, ya, penyiapan dokumen, siapkan label merek dalam bentuk .jpeg, ya, kemudian siapkan identitas, tanda tangan digital, kemudian bikin akun merek, baru kita daftar. Selanjutnya dimonitoring di pasca pendaftaran. Yang paling lupa itu ini nih Pak, monitoring pasca pendaftaran bagi pemohon yang mendaftarkan sendiri gitu ya, karena kesibukan lupa memonitor. Ternyata ada surat musuh tolak yang terlewat, surat tolak tetap yang terlewat, sehingga pas dicek sudah tidak bisa mengajukan tanggapan ataupun tidak bisa mengajukan banding merek. Nah itu ya, jadi harus dicek. Kalau pakai konsultan itu yang akan dimonitor ya, dimonitoring setiap tahapan itu. Nah ini dia pra pendaftaran ya, tentukan label merek, tentukan kelas, ini logonya dalam bentuk JPEG. Kemudian penentuan kelas di mana nih? Di sini nih, sistem klasifikasi merek ya, skm.dgip.go.id. Ketik di sini nama barangnya apa, nama jasanya apa, nanti muncul, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan barang atau jasa yang kita perdagangkan ya. Kalau misalnya ada lebih dari satu dan sepanjang dia masih dalam satu kelas, silakan dimasukkan. Contoh misalnya kelas 3 kosmetik ya. Kosmetik itu kan ada yang bilang iya kosmetik, barangnya apa? Pas kita tanya banyak, ada serum, ada sunscreen ya, kemudian ada face mist, kemudian ada sabun, sampo gitu ya. Nah itu dengan kosmetik berbeda, jadi harus dipilih satu-satu Bapak Ibu ya, supaya ada perlindungannya. Misalnya sunblock ya, pilih sunblock, ada serum gitu, jadi pilih sesuai dengan barangnya Bapak Ibu ya. Sepanjang dia masih di dalam kelas yang sama, itu PNBP-nya sama ya, 1,8 untuk umum gitu. Karena kalau misalnya nanti kita sudah terbit bukti daftar, tidak bisa lagi penambahan jenis barang. Konsekuensinya apa? Tidak ada perlindungannya terhadap jenis barang yang tidak kita mohonkan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak masukkan, ternyata orang lain pakai merek kita, pas kita cek di sertifikat, nah ada barang itu gitu. Karena lupa kita masukkannya kan. Ya mau nggak mau kita daftar lagi. Kita nggak bisa tuntut dia karena tidak ada barangnya di dalam sertifikat. Itu dia. Nah ini memilih kelas, merek, masuk ke sistem klasifikasi, ketik, nanti kamu muncul seperti ini, nah tinggal dipilih mana yang sesuai ya. Kemudian penelusuran di sini di PDKI, nah ini ada advance filternya ya. Nah ingat ya, yang dicek itu jenis barang atau jasa, bukan kelas ya Bapak Ibu. Bisa saja kelasnya berbeda tapi dikatakan sejenis. Contoh misalnya barangnya pakaian di kelas 25 ya, untuk merek misalnya ABC, daftar nih, cek nggak ada, daftarlah dia, ditolak oleh siapa? Oleh merek ABC di jasa toko pakaian kelas 35, status didaftar. Ditolak. Kenapa Bu? Ya sejenis. Kan beda kelas. Ya kan dilihat bukan kelasnya, tapi barang atau jasanya. Yang kita mohonkan barangnya adalah toko pakaian. Yang kita mohonkan barangnya adalah pakaian di kelas 25. Yang sudah terdaftar apa? Jasa toko pakaian. Nah ini sejenis dengan barang pakaian. Sama. Dapat menyesatkan konsumen. Ditolak. Gitu. Nah itu ya, jadi tidak selamanya barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa juga bisa ditolak ya. Jadi harus dilihat kan gitu. Kemudian pra pendaftaran. Nah nomor HP dan alamat email itu wajib dimasukkan ya, itu mandatori. Silakan masukkan nomor HP dan alamat email pemohon. Alamat ya, alamat pemohon itu bukan alamat usaha ya Bapak Ibu ya, itu adalah alamat si pemohon mereknya. Nah saran saya sesuaikan dengan KTP. Kenapa? Karena nanti ketika misalnya mau lisensi, mau pengalihan, itu sinkron dengan data si pemilik merek begitu. Jadi bukan alamat usaha. Usaha kan boleh di mana saja. Jadi perlindungan merek itu NKRI ya, di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu. Jadi usaha kan, kalau alamat usaha Bapak Ibu bisa pindah kapan saja, tapi kalau dia KTP itu kan melekat pada si pemilik. Kalau si pemohonnya perorangan, saran saya alamat KTP-nya. Kalau pemohonnya badan hukum PT, maka sesuaikan dengan data di alamat kedudukan PT di NPWP atau di NIB ya, biasanya begitu ya. Jadi sinkron datanya, nanti memudahkan untuk validasi kepemilikan mereknya kalau dibutuhkan suatu waktu untuk komersialisasi lisensi kah atau untuk penegakan hukum begitu. Tanda tangan digital pemohon dan surat pernyataan ya. Surat pernyataan ini tinggal di-download saja, diisi ya. Nah, ini pendaftarannya di sini di akun mereknya. Saya bilang akun merek itu di merek.dgip.go.id ya. Silahkan diajukan sendiri, pegang sendiri username dan passwordnya Bapak Ibu, karena ini kelanjutannya panjang, perlindungan 10 tahun seperpanjang lagi di sini di akun merek pada saat daftar. Jadi kalau Bapak Ibu daftarnya dengan orang lain yang bukan konsultan, Bapak Ibu komplain ke DJK, itu tidak akan didengar karena dianggap Bapak Ibu daftar sendiri. Terus Bapak Ibu tanya,
akun, minta dong akun dan password, ya nggak tahu orang DJKI-nya. Kan password itu rahasia, dikirim ke email pada saat daftar. Tapi kalau misalnya dia ada konsultannya, itu bisa ditanyakan ke konsultannya atau ke DJKI bisa tanyakan karena ada database konsultan haki terdaftar. Jadi Bapak Ibu terhadap permohonan mereknya tidak dirugikan begitu ya. Karena kan dia tidak serta-merta jadi sertifikatnya. Ada proses monitoring dan tahapan pemeriksaan, itu yang penting begitu. Dan menu pasca apalagi perpanjangannya, pengalihan itu penting gitu. Karena semua persuratan sertifikat dikirimkan di akun merek ini. Jadi harus pastikan ini akun mereknya tahu ya. Dan pengelolaan manajemen kekayaan intelektual khususnya merek ya di sini memudahkan kita. Jadi terrecord semua tuh tanggal berapa kita ajukan ya. Kemudian kalau ada usul tolak, ada tanggapan, ada hearing atau ada oposisi, kemudian ada sertifikat, ada proses pencatatan lisensi, ada proses pengalihan, itu semuanya ada di akun ini. Jadi bisa memudahkan juga sebagai manajemen pengolahan kekayaan intelektual. Nah, ini ketika tadi kita sudah bikin akun di sini ya, masukkan email aktifnya, login, kemudian tampilan akan seperti ini ya. Nah, ini tadi gunanya harus dipastikan dulu label merek dan jenis barang atau jasa. Masuknya ke merek dagang atau merek jasa ya. Bedanya apa? Merek dagang dilekatkan pada barang, merek jasa dilekatkan pada jasa. Nah, jangan sampai keliru pilihnya. Misalnya kita pilih mereknya jasa padahal dia barang gitu ya. Nah, nanti pada saat pemilihan jenis barang atau jasa itu nggak muncul itu kelas-kelas barang, dimatikan itu. Jadi yang muncul kelas jasa, ya terpaksa kita bikin baru lagi. Nah, setelah kita ajukan tadi ya, di sini di setiap tahapan ini dibaca baik-baik, jangan sampai salah ketik ya Bapak Ibu. Salah ketik akan menimbulkan pengeluaran biaya tambahan lagi ya. Nah, ini ada pemohon, data kuasa, apa pakai kuasa, tentu konsultannya nanti yang akses. Kemudian ini prioritas kalau kita sudah mendaftarkan di luar negeri ya, kurang dari 6 bulan kita daftar di Indonesia, kita pakai prioritas bisa. Kalau enggak ya kosongin. Ini data mereknya, label mereknya, jenis nama merek, translasi ya, disclaimer gitu ya, arti merek, warna merek, upload mereknya itu di sini. Kemudian yang ini adalah kelas ya. Oh ya, ini kelas. Nah, kelasnya sama pemilihan jenis barang atau jasa. Nah, di sini di kelas ini gimana kalau misalnya gitu ya, ternyata barang atau jasa saya ndak ada Bu di sistem klasifikasi merek, itu gimana gitu ya. Ndak ada, saya udah cari-cari, ndak ada, bukan ini barangnya. Gimana itu solusinya? Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan penambahan jenis barang atau jasa di sini pada saat sudah di menu sini, di menu kelas ini. Nanti ada kolom, silakan ajukan permohonan penambahan jenis barang atau jasa. Nah, karena kita memohon, maka kita yang menuliskan sendiri nama jenis barang redaksional, jenis barang atau jasanya apa gitu ya. Nah, pastikan itu redaksionalnya itu mudah dipahami dan tidak panjang-panjang ya. Karena kolomnya itu terbatas juga gitu. Misalnya ya oncom. Nah, oncom nggak ada nih di SKM. Kita ketik tuh oncom mau ditambahkan. Nanti pilih tuh tradisional. Nah, jadi kalau dia barang-barang yang tradisional itu cenderung dikabulkan. Tapi kalau misalnya barang-barangnya yang atau jasanya tidak tradisional gitu ya, nah itu cenderung JKI akan mengarahkan untuk memilih jenis barang atau jasa yang mendekati. Nah, terhadap penambahan ini kita dikasih waktu 3 kali 24 jam menunggu approval atau tidak dari DJKI. Misalnya hari ini kita akses, nggak bisa hari ini kita submit merek kita kan, karena kita nunggu dulu jadi approve apa enggak itu kita punya permohonan penambahan jenis barang atau jasa. Nah, kalau misalnya dikabulkan, nanti barang yang kita ketikkan tadi redaksionalnya atau jasanya akan masuk ke kolom pemilihan jenis barang atau jasa yang kita mohonkan. Kalau dia pakai konsultan kan upload surat kuasa ya, kemudian identitas si pemohon ya, kemudian tanda tangan pemohon sama tanda tangan digital pemohon sama tanda tangan digital si kuasanya begitu. Baru kita klik resume ya. Jadi ini resume ini adalah untuk kita merecek kembali apakah data-data yang kita input itu sudah benar atau tidak gitu ya. Jadi harus satu-satu dipastikan gitu ya udah benar. Kalau sudah oke, baru klik submit. Klik submit baru generate bill kode billing, baru bayar. Nah, udah bayar tinggal tunggu nanti masuk ke akun itu adalah cetak merek atau download surat pernyataan ya. Nah, itu adalah bukti daftar merek. Nah, itu bukan sertifikat merek, bukti daftar merek ya. Bukti bahwa merek itu sudah kita mohonkan dan sedang dalam proses pemeriksaan di DJKI begitu. Nah, ini dia bukti daftar merek. Ini kita bilangnya bukti daftar merek ya. Nah, kalau dia sudah dimohonkan, di sini ada nomor-nomornya nih. Ini label merek, etiket gambar ini label mereknya, tipe merek. Nah, ini tipe merek tadi tuh merek kata kah, merek gambar kah, kata dan
gambar atau suara atau hologram atau 3 dimensi. Nah, ini di alur prosesnya ya. Dari mulai kita daftar sampai terbit sertifikat, itu kita pengalaman paling cepat di 7 bulan. Sekarang ini di 2024 agak molor dikit ya, di 8 bulan, di 9 bulan, karena sistem akun merek DJK itu sedang dalam upgrade ya. Jadi dalam proses penyesuaian. Jadi waktunya sekarang di bulan ke-8 atau di bulan ke-9 kalau tidak ada oposisi, tidak ada usul tolak ataupun tolak tetap gitu. Nah, tanda merek kita sudah dilindungi apa? Ini dia bukti daftar merek menjadi sertifikat merek. Nih dia sertifikat mereknya.